Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang diberikan kepada kita. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa beroleh kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid yang sangat agung ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya. Insya Allah syafaatnya kita akan terima di yaumil akhir nanti. Amin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya sebagai khotib berwasiat kepada diri saya dan kepada para jamaah semua. Marilah kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud menumbuhkan rasa takut pada diri kita untuk melanggar perintah-perintahnya. Kuatnya ketakwaan juga bisa diukur dari kemampuan kita menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa akan menjadikan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung dan akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan dalam surat An-Naba ayat 31. Innal lil muttaqina mafaja. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada kemenangan atau surga. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki 24 Rajab. Kita tahu bersama bahwa di bulan Rajab ini ada satu peristiwa yang sangat bersejarah yang setiap tahunnya kita peringati, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh kita umat Islam di Indonesia biasa kita peringati setiap tanggal 27 Rajab. Peristiwa Isra Mi'raj digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia
Maha mendengar, lagi Maha melihat. Kaum muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat ini diawali dengan kata subhana. Kata ini mengandung makna bahwa peristiwa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Nabi Muhammad itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Dan peristiwa itu tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi kecuali atas iradah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata lailan dengan isim nakiroh yang berarti malam hari. Hal ini memberi gambaran bahwa kejadian Isra itu terjadi di malam hari. Ini kenapa ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Allah mengisrahkan atau memperjalankan hambanya di malam hari karena waktu itulah yang paling utama bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah dan waktu terbaik untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata abdihi, hambanya. Dalam ayat ini maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir untuk menjadi suri teladan kepada kita, sebagai uswatun hasanah dan sebagai penghormatan kepada beliau untuk diperjalankan, karena pada saat itu beliau berada dalam kedukaan atas kematian paman dan istri tercintanya. Kemudian Mi'raj itu digambarkan oleh Allah dalam surat An-Najm, setidaknya pada ayat 13 dan 14. Walaqad ra'ahu najlatan ukhra inda sidratil muntaha. Sungguh dia, Nabi Muhammad, benar-benar telah melihatnya dalam rupa yang asli pada waktu yang lain ketika di Sidratul Muntaha. Allah ini menggambarkan bahwa pada saat itu beliau ditemani oleh malaikat Jibril. Mulai dari Mekah ke Palestina sampai naik ke Sidratul Muntaha ditemani oleh malaikat Jibril. Kemudian pada saat malaikat Jibril dengan Nabi kita Muhammad berada di Sidratul Muntaha, disitulah Nabi melihat wujud asli dari malaikat Jibril yang kedua kali. Dan terakhir malaikat Jibril menemani Rasulullah di Sidratul Muntaha itu. Karena Allah hanya ingin Nabi menghadap kepadanya itu hanya sendiri, menghadap kepada Allah. Oleh sebab itu Sidratul Muntaha adalah merupakan alam atas dan tidak bisa dijangkau oleh siapapun, dan itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala termasuk para malaikat. Oleh sebab itu malaikat Jibril cuma sampai di situ menemani Nabi Muhammad, dan Nabi ketika itu apa yang diterima oleh Nabi adalah solat 5 waktu. Oleh sebab itu solat ini sangat penting kita laksanakan, karena inti daripada Isra Mi'raj itu adalah diwajibkannya solat 5 waktu. Oleh sebab itu kalau kita orang mukmin yang bermi'raj ingin ketemu dengan Allah, maka solatlah. Ini disampaikan dalam sebuah hadis, as-salatu mi'rajul mu'min. Solat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun aktivitas yang kita lakukan, tetap kita harus melakukan solat 5 waktu. Karena solat inilah perintah wajib langsung diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu-wahyu lainnya itu dibawa oleh malaikat Jibril, tapi khusus untuk solat itu
Allah sendiri minta kepada Rasul untuk menerimanya. Oleh sebab itu penting kita sebagai seorang mukmin untuk menjaga solat ini. Karena solat adalah salah satu wadah, sarana komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surat Thaha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya kata Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan kecuali aku. Fa'buduni, sembahlah aku. Wa aqimi sholata lidzikri, dan dirikanlah solat itu untuk mengingat aku. Kita semua yang hadir di sini, insya Allah akan mendapatkan hikmah, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Semoga kita semua akan mendapatkan rahmat dari Allah untuk tetap menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan ibadah-ibadahnya, terutama ibadah solat. Karena ibadah solat itu sebagai pembeda kita dengan yang lain. Pembeda antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Oleh sebab itu, janganlah lupa kita mendirikan solat. Karena solat adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Aqimi sholata, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah solat itu, sesungguhnya solat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Semoga di bulan Rajab ini kita jadikan peristiwa Isra Mi'raj sebagai media untuk lebih menguatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tetap diberikan keberkahan oleh Allah, umur panjang untuk beribadah kepadanya, untuk menjalankan perintah-perintahnya, terutama perintah salat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhihal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina bi sakaratil maut wan najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkurun. Wala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah.
Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.